kami bersyukur pada kesempatan ini. Engkau mengasihi kami, memberi waktu kepada kami, dan hari ini kami mau terhubung dengan Tuhan lewat firman-Mu. Berkati setiap pendengaran kami, dimanapun kami berada, dimanapun anak-anak Tuhan berada, sedang jemaat-Mu. Berkati pendengaran mereka. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar dan melakukan firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom, saudara kekasih di dalam Kristus Yesus, dimanapun kita berada, umat Tuhan yang kami kasihi. Segera saja saya bacakan firman Tuhan yang menjadi renungan kita, menjadi santapan rohani kita, untuk memberikan kekuatan yang baru dalam perjalanan rohani kita, dalam perjalanan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-16 pada ayat 19 sampai dengan 29, sebuah perikop yang akan memberitahu kepada kita bagaimana perjalanan hidup kita ke depan. Demikian firman Tuhan. Orang kaya dan Lazarus yang miskin. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku, suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang." Kata orang itu, "Kalau demikian aku minta kepadamu, Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini." Tetapi kata Abraham, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu." Saudaraku kekasih di dalam Kristus Yesus Kristus, bahwa hari ini firman ini akan mengingatkan kita, dimanapun saudara yang dapat mendengarkan berita Injil ini. Dalam perikop yang baru saja kita dengar, kita baca, ada beberapa tokoh yang perlu kita pelajari dan perlu kita teladani dari karakter mereka, dari sikap mereka selama hidup, dan bagaimana keadaan mereka setelah mati kemudian. Di sini ada orang kaya, ada orang miskin, kemudian ada Abraham, yang tentunya kita tahu Abraham saat ini sedang bersama dengan Bapa di surga. Ayat ini membuktikan bahwa Abraham sedang ada di Firdaus, sedang ada bersama dengan Bapa di surga. Pada ayat yang ke-19 dikatakan, orang kaya selalu berpakaian jubah ungu. Saudara, menjadi kaya itu tidak masalah sebenarnya di hadapan Tuhan. Bila mana saudara mengalami atau menerima berkat Tuhan sekarang, sedang menikmati kekayaan dunia, itu tidak apa-apa. Yang penting, saudaraku, yang penting saudara tahu bahwa
Tapi di ayat yang lain Tuhan mau memberkati setiap orang-orang percaya, diberkati dengan kekayaan, diberkati dengan segala kekayaan dunia ini. Tapi perlu kita tahu, saudara kekasih dalam nama Yesus, dimanapun saudara berada, firman ini mengingatkan, selagi saudara hidup, perhatikanlah hidupmu bagaimana. Karena orang kaya pasti mati, orang miskin juga pasti mati. Siapapun yang harus kita tahu menjadi sebuah kepastian mati. Jadi satu kepastian adalah mati. Pertanyaannya, apakah saudara memilih mati seperti orang kaya ini kelak atau seperti Lazarus ini kelak? Orang kaya ini selama hidupnya dia berpakaian jubah ungu, kain halus. Dikatakan lagi setiap hari bersukaria dalam kemewahan, menunjukkan gaya hidup yang mewah, gaya hidup yang berlebih-lebihan, gaya hidup yang memboroskan segala berkat. Lagi-lagi dikatakan di ayat yang ke-20 bahwa seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Sementara orang kaya itu hidup berboros-boros, bermewah-mewah, berkelimpahan, bahkan mungkin segala berkatnya banyak yang tersisa dan terbuang. Namun orang miskin Lazarus di sini dia menanti uluran tangan orang kaya itu. Namun orang kaya itu menutup mata, belas kasihan tidak ada pada dirinya. Itu hidupnya saudara yang kekasih. Maka di ayat yang berikutnya nanti kita akan melihat bagaimana orang kaya itu setelah mati. Sementara orang miskin itu, sementara Lazarus ini hanya mengharapkan remah-remah, hanya mengharapkan uluran tangan yang jatuh dari meja orang kaya itu. Bahkan dia supaya mengenyangkan perutnya harus berebut dengan anjing-anjing. Betapa hinanya. Saudara dimanapun berada sekarang, katakanlah hidup saudara sangat terbatas. Hidup saudara sepertinya tidak begitu beruntung seperti orang kaya ini. Makan pun harus bersusah payah, mencari sesuatu, nasi pun harus mengemis barangkali dengan cara yang tidak bisa saya katakan hari ini. Seperti Lazarus ini hanya mengharapkan remah-remah jatuh dari meja orang kaya itu. Saudara tidak peduli seberapa buruknya hidup saudara, seberapa lemahnya ekonomi saudara. Yang penting kepada siapa saudara berharap dan bagaimana saudara mati kelak. Sebab mati itu adalah sebuah kepastian. Pertanyaannya, ketika mati kemana saudara kelak? Sebab mati itu memasuki hidup yang baru, memasuki hidup yang kekal selama-lamanya di dua tempat. Satu di alam maut atau di neraka, hidup yang selama-lamanya tapi menderita. Satu di Firdaus atau di surga, hidup yang kekal selama-lamanya tapi berbahagia bersama dengan Tuhan. Saudara mau pilih di neraka atau di surga, tergantung dari hidup saudara sekarang. Untuk itu jangan sampai terlambat. Amin, saudara-saudara. Sedapat mungkin saudara dimanapun menyaksikan pemberitaan Injil ini, mari terus ikuti, mari terima firman Tuhan. Ayat yang ke-22 kita lihat, kemudian matilah orang miskin itu. Mati, kematian adalah hal yang ditakutkan oleh setiap orang, tetapi khususnya mereka yang tidak percaya sama Tuhan Yesus Kristus. Mati itu mengerikan bagi orang-orang yang tidak percaya. Tapi bagi orang percaya, mati itu adalah piknik, adalah perjalanan yang baru. Sebab akan mengalami hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang perlu kita tahu ketika mati kelak, lihat Isaiah 22, matilah orang miskin, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Saudara ketika mati mau dibawa kemana? Ke neraka atau ke pangkuan Abraham? Saudara ketika mati kelak mau bertemu Lucifer atau bertemu malaikat Gabriel atau bertemu dengan Abraham atau bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Saudara pastikan itu jangan sampai terlambat. Dalam keadaan yang susah sekarang yang kita hadapi ini, semua orang mengeluh. Ada banyak mungkin orang salah bertindak
mempersalahkan orang lain, mempersalahkan pemerintah, mempersalahkan oknum-oknum tertentu. Itu tidak ada gunanya. Selidiki hidup saudara masing-masing dimanapun saudara berada sekarang. Pastikan ketika engkau mati kelak dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham, seperti kata Yesus kepada seorang di sebelah kanannya ketika mereka bersama-sama disalib. Dia berkata, hari ini aku bersama-sama dengan engkau di Firdaus. Ketika orang itu mati, dia bertemu dengan Tuhan Yesus di Firdaus. Amin, saudaraku, haleluya. Ayat yang ke-23 berbicara lagi, orang kaya itu juga mati. Berita ini mengingatkan kita bahwa kematian itu tidak pilih kasih. Orang kaya bisa mati, orang miskin bisa mati, orang besar, orang kecil mati, orang tua, anak-anak pasti mati. Pertanyaannya, kembali saya ajukan kepada saudara, ketika mati kelak mau dibawa kemana? Lihat ini ayat 23. Orang kaya itu mati, mayatnya dikubur. Saya yakin Lazarus mati, mayatnya juga dikubur, tapi rohnya dibawa malaikat. Dalam ayat 23 ini dikatakan di sini, sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang kepada Abraham. Dari ayat ini kita tahu bahwa ketika orang itu mati siapapun, ada dua kemungkinan: dibawa malaikat ke Firdaus atau dibawa malaikat maut kepada alam maut, kepada penyiksaan, kepada neraka. Karena firman ini memberitahu, dikatakan sementara ia menderita sengsara di alam maut, dan juga dia bersaksi, dikatakan di ayat 24 demikian bagian yang terakhir, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Berarti ketika orang mati yang tidak di dalam Tuhan, begitu dia mati, rohnya ditawang, dimasukkan ke dalam maut, di sana mengalami siksaan di dalam api yang menyala-nyala. Saudaraku, kadang-kadang ketika saya membaca firman ini, saya merinding. Tuhan, beri aku kepastian ketika aku mati kelak tidak masuk ke tempat orang ini, tapi akan berjumpa dengan Lazarus dan Abraham. Itu kerinduan kami. Saya ajak saudara rindu bersama dengan saya ketika mati kelak berjumpa dengan Abraham. Di sini dilihat lagi orang kaya yang telah mengalami penderitaan itu mencoba mengajukan permohonan kepada Abraham dan berkata, ketika dilihatnya Lazarus ada di pangkuannya, dia berseru, "Bapak Abraham." Saya mau tanya saudaraku, mengapa dia berkata Bapak Abraham? Yang saya tahu pasti bahwa orang ini adalah mungkin dia percaya atau orang Kristen zaman sekarang, sebab dia sebut Bapak Abraham berarti dia Kristen. Banyak orang Kristen zaman sekarang ini mengaku orang Kristen, menyebutnya Abraham bapaknya, tapi ketika mati kelak akan masuk dalam maut menjumpai orang itu. Olehnya koreksi hati, koreksi pikiran, tindakan karakter saudara, jangan seperti orang ini kelak. Dia mengajukan permohonan, dikatakan kasihanilah aku. Dia minta dikasihani, sudah terlambat. Dia minta naik banding, sudah terlambat. Dikatakan lagi suruhlah Lazarus, karena memang ketika masih hidupnya dia biasa menyuruh memerintah, maka di neraka pun dia terbiasa juga memerintah, terbiasa juga dia menyuruh orang lain. Maka sampai-sampai di neraka pun dia berkata, suruhlah, perintahkanlah, karena dia sudah terbiasa hidup di bumi ini semena-mena, sesuka hatinya. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari sadar dengan segera, jangan sampai terlambat dimanapun kita berada. Waktunya Tuhan kita tidak tahu kapan datang, secara pribadi atau secara global atau secara menyeluruh di seluruh dunia ini. Akan dia datang kedua kali kelak. Pastikan hidupmu berkenan di hadapan Tuhan. Perbincangan mereka menarik perhatian kita, saudaraku yang hidup sekarang ini. Di dalam ayat 25 dikatakan Abraham
ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau menderita. Saudara yang melimpah hidupnya sekarang, jangan sampai terlambat. Jangan suka seperti orang ini, jubah ungu, pakaian halus yang mewah-mewah. Dia suka pamer, saudara. Kekayaannya suka dipamerkan, tapi tidak mau menolong. Atau zaman sekarang di masa kesulitan ini ada banyak orang yang suka menolong, tapi suka juga pamer. Sedikit hati nurani saya bicara, orang kalau menolong harus diposting, harus tunjukkan kepada seluruh dunia, harus ajak televisi atau yang lain untuk mereka menyoting mereka bahwa mereka sedang melakukan yang baik. Saya tidak tahu apa Tuhan berkenan atau tidak, tapi hati nurani saya bicara, sebaiknya seperti firman Tuhan katakan, apa yang diberikan oleh tangan kanan jangan ditahu oleh tangan kiri. Saudaraku, dimanapun saudara berada, barangkali yang suka memberi, suka menolong orang lain, ya sebaiknya jangan seperti orang kaya ini yang suka pamer, yang suka memamerkan kebaikannya. Firman Tuhan berkata di ayat yang lain, apa yang kau nyatakan dalam hal yang tersembunyi, Tuhan akan membalaskannya. Sebaiknya biarlah mata Tuhan yang melihatnya, tidak perlu mata dunia. Tidak perlu kita tunjukkan bahwa kita sedang menolong, bahwa kita sedang berbuat yang baik. Saudara kekasih dalam nama Yesus Kristus, maka Abraham berkata di sini, segala yang baik sudah engkau nikmati selama hidupmu, sekarang engkau menderita. Lagi-lagi firman Tuhan memberitakan di ayat 26, ada jarak, ada jurang yang terbentang dan tak terseberangi oleh siapapun. Dari neraka ke surga tidak bisa orang pindah. Kalau sebagiannya bisa pindah, mungkin orang ini sudah segera mengajukan permohonan pindah. Tetapi tidak mungkin, sudah terlambat. Tidak bisa lagi naik banding, saudaraku. Untuk itu, sekali lagi kami ingatkan, siapapun kita, relakan hatimu ditegur oleh firman Tuhan. Persiapkanlah dirimu, waktunya Tuhan akan segera datang menjemput orang-orang kudusnya. Ada lagu kita, orang Batak berkata, namun Yesus ini bihasa ngaponi mengalap nabadia Tuhan senang mengalap nabadia, menjemput orang-orang kudus, bukan menjemput orang-orang Kristen, menjemput orang kudus. Pastikan hidupmu dalam kekudusan ketika dia datang kedua kalinya. Sebab sekali saudara masuk ke neraka, tidak mungkin saudara akan keluar dari sana. Untuk itu, mari persiapkan diri saudaraku. Ada perasaan yang berbeda pada orang kaya ini setelah dia mati. Belas kasihan yang muncul di ayat yang ke-27. Kalau begitu, aku mohon, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Lagi-lagi dia mau memerintah lagi. Ada kesadaran di dalamnya karena dia punya saudara. Selama hidupnya dia tidak berpikir terhadap saudaranya yang 5 itu. Tetapi sesudah mati, mengalami penderitaan, dia merasa jangan saudaranya kelak bersama dengan dia. Karena penderitaan yang dialaminya itu tidak terbayangkan, saudaraku. Penderitaan yang kita alami sekarang ini tidak bisa kita samakan dengan penderitaan di alam maut kelak. Untuk itu, mari saudara, perbaiki hidup saudara, bangun imanmu, akui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang akan mengampuni apapun dosamu. Ayat yang ke-28, sebab masih ada 5 saudaraku, supaya ia memperingati mereka, lalu dikatakan dengan sungguh-sungguh, agar mereka jangan masuk kelak dalam tempat penderitaan ini. Dia berbelas kasihan, tapi terlambat. Berita itu tidak disampaikan kepada 5 saudaranya. Sudah terputus hubungan antara orang mati dengan orang yang hidup. Saudaraku, jangan sesat. Siapapun saudara telah mendengarkan firman ini,
bahwa tidak ada bisa lagi hubungan orang mati dengan orang yang hidup. Masa kelak yang akan kita hadapi ditentukan hidup sekarang. Kalau sudah mati sudah terlambat. Itu sebabnya adalah orang kita Kristen dalam masalah tak berkata tu dia ho, duh mati ho. Saya pikir mah tu dia ho. Jangan seperti orang ini. Bagian yang terakhir ayat yang ke-29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Saudara dimanapun berada, hari ini mendengar firman ini, saudara mau masuk menuju surga, saudara mau selamat dari hukuman neraka itu, dikatakan pada firman ini, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Sekarang banyak hamba-hamba Tuhan yang berkoar-koar melalui media sosial, melalui televisi, melalui mimbar gereja, melalui kebaktian KKR, melalui pemberitaan Injil face to face, tetapi terlalu banyak juga telinga yang tidak mau mendengarkan firman itu. Dikatakan di sini ada pada mereka kesaksian Musa. Kesaksian Musa harus kita dengar dan kita turuti. Itulah yang dimaksud dengan firman ini. Alkitab di mana-mana sudah gampang kita temui. Ada di HP kita, ada di televisi. Sekarang Alkitab bisa saja 5 sampai 10 saat dalam satu rumah. Pertanyaannya, apakah saudara mendengarkan kesaksian itu dalam Alkitab ini? Jadi tidak ada lagi alasan kalau saudara tidak mendengarkan kesaksian Musa, saudara tidak mendengarkan berita firman, karena Alkitab sudah dengan leluasa kita temui di mana saja berada. Di dalam HP, di mana saja kita bisa baca Alkitab, di mana saja kita bisa temui firman Tuhan. Tapi memang dasar hati yang keras tidak mau peduli dengan firman Tuhan, maka bertobatlah. Amin, saudaraku. Kedua, saudara mau masuk surga, dengarkan para nabi. Dikatakan di sini, dan para nabi baiklah mereka mendengarkan. Banyak hamba Tuhan yang bersaksi, banyak para hamba Tuhan yang memberitakan firman, tapi saudara tidak mau mendengar, tidak akan ada lagi alasan saudara nanti. Untuk itu, sebelum terlambat, mari bertobat dengan sungguh-sungguh. Cari Tuhan, baca firman Tuhan. Saudara, dalam keadaan sekarang ini kita dibatasi bertemu dengan saudara-saudara seiman di ibadah gereja, di pertanian. Tapi sesungguhnya firman itu hadir di mana saja saudara berada ketika saudara membaca firman itu. Sebab Yohanes 1 ayat 1 berkata firman itu adalah Allah dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi firman yang kita baca, firman yang kita dengar adalah representasi pribadi Tuhan. Dia hadir kapan saja, dia hadir kapan saudara butuh. Firman ini mengingatkan kita di masa-masa yang sulit ini. Mari sadar, saudara pasti mati. Waktunya, tempatnya saudara tidak tahu, tapi persiapkanlah ini. Zaman sekarang zaman yang sulit, hanya berlindung saja kepada firman Tuhan seperti dikatakan dalam ayat ini. Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Dengarkanlah mereka, dengarkanlah kesaksian itu. Amin. Mari kita memuji menyembah Tuhan dan kita akan berdoa. Saya ajak kita semua berdoa, naikkan doa syafaat untuk bangsa negara, untuk pemerintah kita, untuk orang yang kita cintai, untuk orang-orang yang peduli kepada kita. Jangan sekarang berjalanlah. Kedengaran sini sama kabar, banyak kabar menggentarkan. Kabar yang kita dengarkan ini sesungguhnya menakutkan. Keadaan yang kita hadapi sesungguhnya menakutkan. Tapi pujian ini mengingatkan, berlindunglah pada sabda Allah. Sabda Allah akan menyelamatkan saudara. Sama-sama dengan saya, angkat pujian. Zaman sekarang berjaga. Zaman sekarang
habis-habisnya, mengizinkan kami melalui hari-hari yang kami lalui sampai kepada kesempatan ini. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman-Mu sudah mengingatkan kami hari ini bahwa akan tiba waktunya kelak kami akan mati, tubuh kami ini akan hancur, bahwa kekuatan kami terbatas. Untuk itu Bapa, dalam nama Yesus kami menyadari hari-hari yang kami lalui terlalu banyak waktu yang kami sia-siakan, terlalu banyak cara kami di hadapan-Mu yang menyakiti hati Tuhan. Untuk itu kami datang memohon ampun. Perkenankan kemurahan-Mu, ampuni kami oleh darah-Mu yang kudus, dalam nama Yesus Kristus. Dimanapun saudara kami berada hari ini Tuhan, umat-Mu, sidang jemaat-Mu, saudara-saudara kami, berkatilah mereka, beri hati yang selalu rindu kepada Tuhan. Bangkitkan niat untuk mencari Tuhan, bangkitkan niat di hati mereka untuk rindu akan firman-Mu, mempersiapkan diri mereka, mempersiapkan waktu mereka menyambut kedatangan-Mu kelak kedua kali, sehingga kami akan bersama-sama dengan Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudara kami Tuhan, para yatim piatu, para janda yang tidak punya saudara, dimanapun mereka berada, Tuhanlah yang menjadi saudara, Tuhanlah yang menjadi Bapa bagi mereka. Kami percaya Engkau akan pelihara setiap orang yang berharap berseru kepada Tuhan. Tuhan jagai dan lindungi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba memohon kemurahan Tuhan. Setiap telinga yang mendengarkan firman-Mu hari ini, berkatilah firman-Mu bertumbuh, berakar, berbuah di hati mereka, sehingga oleh firman-Mu mereka datang kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Berkati juga bangsa dan negara kami Tuhan, para hamba-Mu, pemerintah kami yang memimpin bangsa dan negara ini, berkatilah mereka. Biarlah Tuhan beri hikmat-Mu kepada mereka, sehingga mereka akan memberkati umat-Mu, bangsa ini mengalami keberkatan dari Tuhan oleh pemerintah kami, dalam nama Yesus. Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, para bupati, camat, kepala desa, lurah, seluruh Indonesia ini, Tuhan berkatilah mereka dengan kesehatan, dengan hikmat dari Tuhan. Semuanya bergandengan tangan, bahu membahu, untuk sama-sama melayani Tuhan lewat tugas tanggung jawab yang Kau percayakan kepada mereka. Mereka yang menjabat sebagai pejabat eksekutif, legislatif, dan judikatif, Tuhan tolong berkati mereka. Melalui mereka terberkatilah umat-Mu di seluruh Indonesia ini, terkhusus Tuhan umat-Mu yang ada di Samosir ini, di Nainggolan ini, Tuhan berkatilah mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berserah sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Pemeliharaan-Mu sempurna sampai ketika Engkau datang kedua kali. Biarlah Tuhan dapati kami dalam perkenan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sungguh berdoa, bersyukur. Haleluya. Mari kita bersama tutup doa kita dengan doa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu.